Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 di sini akan mempresentasikan terkait penelitian kami, yaitu berlokasi di SMK Pouyatan Daha 1 Kota Kediri, yang mana kami di sini mengangkat beberapa aplikasi yang digunakan di lembaga tersebut. Dengan judul yang kami bawa yaitu prosedur dan problematika implementasi aplikasi komputer di SMK Pouyatan Daha 1 Kota Kediri. Dengan anggota kelompok 5 orang, yaitu saya sendiri, Nanda Yuni Aryani dengan NIM 222050019, kemudian ada Nela Novitasari, Isma Arila Fauzia, Sifa Akmalia, dan juga Ma'rifatin Sabrina. Oke, sebelumnya kita masuk pada latar belakang terlebih dahulu, yang mana untuk mendukung peningkatan kualitas pembelajaran dan juga administrasi, beberapa aplikasi berbasis komputer telah diterapkan di SMK Pouyatan Daha 1 Kota Kediri. Berbagai aplikasi berbasis komputer tersebut diantaranya yaitu aplikasi CBT Rush, kemudian ada iPOS, kemudian ada yang namanya Slims, dan juga RTK Datadik. Yang pertama yaitu terkait aplikasi CBT Rush digunakan untuk ujian berbasis komputer dan mempersiapkan siswa menghadapi ujian nasional sekaligus dalam rangka meningkatkan efisiensi waktu dan juga efektivitas kinerja sekolah. Kemudian yaitu iPOS yang mana diterapkan di kantin dan juga koperasi sekolah, digunakan untuk memudahkan pekerjaan dari sistem yang ada di lembaga pendidikan. Kemudian ada aplikasi Slims yang mana diterapkan di perpustakaan SMK Pouyatan Daha 1 Kota Kediri. Selanjutnya ada sistem RTK Datadik yang digunakan dalam tenaga kependidikan dan juga tenaga pendidik. Oke, tempat dan waktu juga tujuan penelitian. Kami kelompok 2, penelitian dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 di SMK Pouyatan Daha 1 Kota Kediri. Penelitian bertujuan untuk menganalisis secara mendalam proses implementasi aplikasi komputer di SMK Pouyatan Daha 1 Kota Kediri serta masalah apa yang dihadapi oleh lembaga pendidikan tersebut. Di sini metode penelitian yang kami gunakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami fenomena penggunaan aplikasi komputer di sekolah dalam setting alamiah. Pendekatan ini menciptakan gambaran menyeluruh melalui data deskriptif yang diperoleh melalui interaksi peneliti dengan berbagai pihak terkait seperti halnya kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan beberapa bidang yang mengaplikasikan komputer tersebut. Oke, masuk pada materi. Saya Sifa Akmalia, NIM 22205028. Di sini saya akan membahas tentang aplikasi Slims, yakni Senayan Library Management System, terkait kendala peralihan digitalisasi perpustakaan. Jadi peralihan dari sistem manual menuju sistem digital pada perpustakaan sekolah, khususnya melalui penggunaan aplikasi Slims, di SMK Pouyatan Daha 1 Kota Kediri melibatkan proses yang lumayan kompleks. Perpustakaan sekolah ini yang sebelumnya mengandalkan pencatat manual, kini diarahkan untuk menggunakan aplikasi yang berbasis digital untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas dalam layanan perpustakaan bagi siswa dan guru. Nah, salah satu hambatan utama dalam peralihan sistem ini adalah waktu yang diperlukan untuk menginput data buku dalam jumlah yang besar. Perpustakaan SMK Pouyatan Daha 1 memiliki koleksi buku yang terbilang cukup banyak, sehingga menghadapi tantangan karena setiap buku harus diinput satu persatu, sehingga memakan waktu dan tenaga yang cukup besar. Lalu selain itu, memasukkan data secara manual ini dapat meningkatkan risiko kesalahan input yang berdampak pada ketepatan data pada katalog. Nah, untuk mengatasi hambatan dalam penginputan data buku ini, perpustakaan dapat menerapkan beberapa strategi. Salah satunya yakni perpustakaan dapat mempertimbangkan untuk menggunakan fitur import data dari aplikasi Slims. Jadi jika perpustakaan memiliki data buku dalam format digital seperti Excel, data ini dapat diimpor langsung ke dalam Slims yang akan mempercepat proses input dan mengurangi kemungkinan kesalahan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang flowchart atau prosedur dari penginputan data dengan melalui perantara Microsoft Excel menuju aplikasi Slims. Yang pertama, proses dimulai dan selanjutnya kita mempersiapkan data dengan mengumpulkan semua buku yang akan diinput. Kemudian membuka Microsoft Excel dan menyiapkan lembar kerja untuk penginputan melalui Microsoft Excel yang ada di perangkat tersebut. Kemudian input data buku dengan mengisi data buku dalam format yang telah ditentukan. Format ini bisa berupa ada judul buku, tahun terbit, nama pengarang, dan penerbit serta yang lain-lain melalui Microsoft Excel.
Kemudian verifikasi data yang telah diinput. Jadi verifikasi ini untuk menentukan keakuratan data, apakah data buku yang diinput ini sudah akurat atau belum. Jika belum akurat, maka kita akan kembali lagi ke prosedur yang nomor 4, yakni menginput kembali data buku dengan mengisi format yang telah ditentukan dengan format yang sudah akurat. Kemudian apabila verifikasi data ini sudah akurat, maka kita akan langsung melanjutkan ke prosedur selanjutnya, yakni menyimpan file Excel yang telah diinput sebagai arsip. File format ini adalah XLSX. Kemudian selanjutnya kita ekspor ke aplikasi Slim dengan mengunggah data dari Excel ke aplikasi Slim. Dalam hal ini kita langsung menggunakan aplikasi Slim. Kemudian selanjutnya kita akan memeriksa apakah data yang terinput pada aplikasi Slim itu sudah benar atau belum. Apabila belum akurat, kita kembali lagi ke langkah yang keempat, yakni menginput buku dari awal melalui Microsoft Excel. Kemudian langkah-langkah seperti yang sebelumnya. Apabila data yang diinput ke Slim sudah benar, maka kita akan melanjutkan ke langkah selanjutnya, yakni menyimpan perubahan data dalam aplikasi Slim melalui aplikasi Slim. Kemudian setelah itu maka proses penginputan selesai. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya Isma Arila Fauzia dengan NIM 222-05011 juga akan membahas tentang aplikasi Slim, namun dengan pembahasan kendala penggunaan aplikasinya. Penggunaan aplikasi Slim di SMK Pawiatan 21 Kota Kediri tidak terlepas dari berbagai kendala dan juga tantangan. Ketika terjadi pemadaman listrik, akses terhadap aplikasi Slim juga terputus. Hal ini mengakibatkan terganggunya pelayanan yang seharusnya dapat dilakukan secara digital atau online. Kendala mati listrik ini menunjukkan pentingnya adanya sistem cadangan atau alternatif untuk mengelola data. Dalam konteks ini, Microsoft Excel dapat berfungsi sebagai alat bantu yang efektif. Microsoft Excel memungkinkan pengguna untuk menyimpan dan mengolah data secara offline. Dengan menggunakan Excel, data dapat diolah dan dicatat meskipun tanpa akses ke Slim. Ketika listrik kembali normal dan internet juga terhubung kembali, data yang telah disiapkan dalam Microsoft Excel tersebut dapat diunggah ke aplikasi Slim, sehingga pelayanan dapat dilanjutkan tanpa kehilangan informasi yang penting. Selanjutnya, langkah-langkah dalam penggunaan aplikasi Excel ketika terjadi pemadaman listrik, sehingga tidak bisa mengakses ke aplikasi Slim. Yang pertama, kita memulai, lalu menginput data pengembalian atau peminjaman buku oleh siswa menggunakan aplikasi Slim. Itu apabila listrik menyala dan koneksi internet terhubung. Namun apabila terjadi pemadaman listrik sehingga menyebabkan terputusnya koneksi internet, maka data peminjaman buku atau pengembalian buku dicatat sementara dengan menggunakan Microsoft Excel. Apabila listrik kembali menyala dan internet terhubung, maka data tersebut dimasukkan ke dalam aplikasi Slim dan proses peminjaman dan pengembalian buku bisa kembali berjalan normal menggunakan aplikasi Slim. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya Ma'rifatin Sabrina akan menjelaskan salah satu aplikon yang digunakan di SMK Pawiatan Daha, yakni CBT Rush dan juga kendala dalam penyalinan datanya. Evaluasi dalam pendidikan dilakukan secara terus-menerus dengan suatu tes yang objektif dan formatif ataupun sumatif untuk memberikan umpan balik dan membantu penyempurnaan kurikulum suatu institusi pendidikan. Salah satu teknologi evaluasi yang modern adalah Computer Based Test atau CBT yang memungkinkan tes berbasis komputer dengan penyekoran otomatis. Seperti yang diterapkan melalui CBT Rush di SMK Pawiatan Daha 1 Kota Kediri, CBT Rush ini dapat mengurangi kecurangan, menghemat biaya, dan juga meminimalkan penggunaan kertas sehingga dalam penggunaannya itu lebih efisien. Lalu, namun di dalam implementasi CBT sendiri ada beberapa tantangan, termasuk proses persiapan yang memakan waktu bagi guru yang harus membuat soal di aplikasi pengolahan data seperti Microsoft Word terlebih dahulu sebelum kemudian diimpor ke sistem, karena CBT tidak bisa langsung membuat instrumennya di dalam sana. Lalu hal ini meningkatkan beban kerja guru juga dan mengurangi fleksibilitas serta keterlibatan mereka dalam proses pengembangan soal itu tadi. Dibutuhkan juga teknisi yang terlatih untuk mengelola sistem CBT dan memastikan kelancaran ujian. Baik, selanjutnya ialah SOP atau kegiatan pelaksanaan dan mutu baku di dalamnya.
Pertama-tama ialah operator menyiapkan sistem atau CBT RAS tadi. Lalu dibutuhkan juga mempersiapkan soal yang diketik manual di Microsoft Word terlebih dahulu, lalu untuk diimport ke CBT RAS tadi. Hal itu bisa dilakukan oleh guru, ataupun guru tersebut bisa meminta tolong kepada teknisi, ataupun langsung beliau turun tangan sendiri. Lalu kemudian setelah menginput soal dari Microsoft Word tadi, akun ujian akan dibagikan kepada siswa ketika sudah di dalam kelas ataupun di dalam ujian tersebut. Kemudian siswa bisa mengerjakan ujian di masing-masing akun CBT RAS mereka setelah diberikan akun dan juga passwordnya. Setelah dikerjakan tadi dengan tenggat waktu yang sudah ditentukan, kemudian jawaban bisa disubmit dan dinilai secara otomatis oleh sistem CBT RAS tersebut. Tapi hal tersebut hanya untuk soal pilihan ganda. Untuk soal esai tetap harus dikoreksi oleh Bapak Ibu guru terlebih dahulu. Lalu pengumuman hasil ujian itu keluar dari sistem CBT RAS itu tadi. Lalu selesai. Selanjutnya, saya atas nama Nilan Vitasari dengan NIM 22055010 akan melanjutkan materi yaitu IPOS, kendala dalam pengelolaan stok. IPOS merupakan aplikasi manajemen bisnis yang inovatif, dirancang untuk memudahkan proses pembelian dan penjualan di sektor grosir dan eceran. Dengan antarmuka, pengguna yang intuitif dan fitur manajemen transaksi serta inventaris yang efisien. IPOS memberikan nilai tambahan bagi pemilik usaha kecil dan menengah, terutama melalui integrasi dengan alat analisis seperti Microsoft Excel. Namun, tantangan seperti kesalahan input data, pengelolaan stok secara real time, dan integrasi dengan sistem pembayaran memerlukan perhatian yang serius. Untuk mengatasi masalah ini, pelatihan pengguna dan penambahan fitur validasi penggunaan Excel sebagai alat audit dan analisis stok dapat meningkatkan keakuratan dan efisiensi pengelolaan bisnis. Selanjutnya, IPOS, yang mana ada sub aplikasi IPOS itu tersendiri menggunakan flowchart. Untuk kegiatannya itu diawali dengan mulai terus masukkan data barang di Microsoft Excel. Lalu kalau sudah login ke aplikasi IPOS, yaitu masuk ke menu pembelian. Kalau sudah, masukkan detail supplier dan pesanan pembelian ke formulir input. Kalau sudah, pilih jenis pembelian grosir atau eceran. Kalau sudah pilih jenis pembelian grosir atau eceran, kita masukkan harga grosir atau eceran. Selanjutnya kita verifikasi data pembelian. Terus kita konfirmasi dan simpan pembelian. Masuk penjualan, kita masuk ke menu penjualan, lalu kita masukkan detail pelanggan dan produk. Pilih jenis harga grosir atau eceran, dan masukkan harga penjualan grosir dan eceran. Selanjutnya verifikasi data penjualan, dan yang terakhir konfirmasi dan simpan penjualan. Selesai, terima kasih. Prosedur dan juga kendala dalam proses pendaftaran. Pendaftaran PTK baru atau pegawai tenaga kerja, tenaga kependidikan dan juga tenaga pendidik baru di SMK adalah proses pencatatan data pendidik dan juga tenaga kependidikan ke dalam sistem Dapodik untuk mendukung pengelolaan pendidikan nasional. Proses tersebut mencangkup pengumpulan dokumen, verifikasi oleh administrasi sekolah, dan input data agar status PTK resmi terdaftar. Kendala yang biasanya sering dihadapi meliputi ketidaklengkapan dokumen, kurangnya pemahaman operator Dapodik, keterbatasan teknologi, dan juga perubahan kebijakan yang sering terjadi tanpa sosialisasi yang cukup dari beberapa pihak. Solusi untuk mengatasi masalah tersebut diantaranya adalah memberikan sosialisasi dokumen kepada calon PTK, kemudian pelatihan bagi operator, peningkatan infrastruktur teknologi, serta menjaga komunikasi aktif dengan dinas pendidikan setempat. Langkah-langkah tersebut mendukung pendaftaran PTK baru agar lebih efektif dan juga akurat demi kebijakan pendidikan yang berkualitas. Terkait prosedur dari PTK Dapodik ini,
yaitu yang pertama dalam prosedur atau standar operasional prosedur yaitu mulai. Kemudian mulai itu diawali dengan pengajuan dan pengumpulan data PTK oleh operator sekolah. Kemudian validasi data awal dan pendistribusian data yang dilanjutkan oleh operator wilayah daerah, yang mana di SMK Pauyatan Dasar 1 Kota Kediri ini berada di wilayah Kota Kediri atau Provinsi Jawa Timur. Kemudian yang selanjutnya yaitu validasi data awal dan pendistribusian data oleh operator wilayah daerah menuju operator pusat yang ada di Surabaya atau yang ada di Provinsi Pusat. Kemudian langkah selanjutnya yaitu verifikasi data dan validasi data, yang mana nantinya itu akan dicek kelengkapan datanya, apakah data ini sudah lengkap ataukah belum. Apabila data sudah lengkap, maka dilanjutkan ke proses selanjutnya. Apabila data belum lengkap, akan dikembalikan ke validasi data dan juga koreksi data. Kemudian setelah data tersebut dirasa sudah lengkap, maka dilanjutkan pada proses input data, konfirmasi, dan juga penyimpanan data oleh pihak operator pusat. Setelah penyimpanan data oleh operator pusat dan juga fiksasi data yang mana sudah diinput, maka dikembalikan lagi melalui operator daerah yaitu daerah Kota Kediri, kemudian kembali lagi ke operator sekolah yaitu di SMK Pauyatan Dasar 1 Kota Kediri, sehingga hasil akhirnya yaitu penerimaan data valid PTK oleh lembaga, dan kemudian langkah selanjutnya akan diolah atau diproses oleh lembaga itu sendiri. Sekian mungkin itu presentasi dari saya. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya dalam penyampaian presentasi dari kelompok kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.